Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani, STEM 09220200100, kelas C2 Teknik Kimia FT UNI, kelompok 5A. Saya akan membahas mengenai materi tentang gaya gesek. Tujuan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksi umum dan tujuan instruksi khusus. Tujuan instruksi umumnya yaitu mahasiswa dapat memahami konsep gaya gesek dan dapat melakukan pengamatan gaya gesek. Dan tujuan instruksi khususnya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis, dan dapat pula mengamati koefisien gesek dari berbagai macam benda, dan dapat menjelaskan kaitan antara koefisien gesek kinetis dengan kecepatan gerak benda dan percepatan gravitasi. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang bergesekan dengan arah gaya sejajar permukaan benda dan berlawanan dengan arah gerak benda. Ada dua jenis gesekan bila ditinjau dari bergerak dan tidaknya suatu benda, yaitu jika benda tidak bergerak maka gesekannya disebut dengan gesekan statis, dan jika gaya yang dikerja cukup untuk menggerakkan benda maka gesekannya disebut dengan gesekan kinetik. Gaya gesek statis adalah gaya yang timbul akibat gesekan dua permukaan benda yang bersentuhan pada saat benda diam. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya yang timbul akibat gesekan dua permukaan benda yang bersentuhan pada saat benda bergerak. Manfaat gaya gesek yang pertama itu membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Contohnya ketika seseorang berjalan, jika antara kaki atau sepatu dengan lantai tidak ada gaya gesek, maka seseorang tidak dapat bergerak karena tergelincir. Yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya adalah pada saat mengerem sepeda. Karet rem akan mencengkram pelek agar roda berhenti berputar. Cengkraman karet rem tersebut memberi gaya gesek kepada pelek. Antara permukaan ban dan jalanan juga terjadi gesekan sehingga sepeda dapat berhenti. Dan kerugian gaya gesek yang pertama itu menghambat gerakan. Gaya gesekan menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Contohnya adalah adanya gesekan antara ban, sepeda, dan aspal, membuat kita harus mengayuh sepeda dengan tenaga yang lebih besar. Dan yang kedua itu menyebabkan aus. Contohnya ban sepeda atau sepatu kita bagian bawah akan menjadi tipis diakibatkan oleh gaya gesek yang besar antara ban atau sepeda dengan aspal. Konsep gaya gesekan. Jika permukaan suatu benda bergeseran dengan permukaan benda lain, masing-masing benda tersebut melakukan gaya gesekan antara satu dengan yang lain. Gaya gesekan pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam prosedur percobaan gaya gesek yang pertama itu bidang kayu, bidang karpet, bidang karet, perangkat bidang miring, rollmeter, piringan, dan beban pemberat. Prosedur percobaan yang pertama itu gesekan statis di bidang datar. Pertama-tama menimbang massa benda peluncur kayu serta massa piring, kemudian membuat rangkaian alat percobaan, lalu meletakkan anak timbangan di atas piring sedikit demi sedikit hingga benda peluncur kayu tepat akan bergerak, kemudian mencatat massa anak timbangan tersebut dan melakukan beberapa kali sesuai dengan petunjuk asisten. Yang kedua, gesekan statis di bidang miring. Pertama-tama meletakkan benda peluncur kayu di atas permukaan bidang luncur, lalu mengangkat bidang perlahan-lahan, tepat saat benda peluncur kayu akan bergerak, kemudian mengunci bidang sehingga sudut kemiringannya tidak berubah, lalu mencatat sudut kemiringannya dan melakukan beberapa kali sesuai dengan petunjuk asisten. Yang ketiga, gesekan kinetis. Pertama-tama menentukan posisi kemiringan bidang sesuai dengan petunjuk asisten dan letakkan benda peluncur kayu di atas permukaan bidang miring, lalu mengukur dan mencatat kemiringan bidang luncur, lalu mengukur jarak mulai posisi awal yang telah ditentukan oleh asisten, kemudian melepaskan benda peluncur kayu dan mengamati waktu yang diperlukan, lalu mengulangi prosedur untuk kemiringan yang berbeda-beda dan jarak yang tetap. Di mana nilai massa bendanya adalah 0,025, massa anak timbangan 0,012, 0,13, dan 0,14, dan massa piringannya adalah 0,025, koefisien gesek statisnya adalah 0,2256, 0,2317, 0,2378, dan hasil koefisien gesek statisnya adalah 0,2317 dan jenis peluncurnya yaitu kayu. Yang kedua, di mana nilai massa bendanya adalah 0,025, massa anak timbangan 0,16, 0,017, dan 0,018, dan massa piringannya adalah 0,025, koefisien gesek statisnya adalah 0,2, 0,2048, 0,2097, dan hasil koefisien gesek statisnya adalah 0,2048, dan jenis peluncurnya yaitu karpet.
Dan ketiga yaitu di mana nilai massa bendanya adalah 0,025, massa anak timbangan 0,029, 0,030, dan 0,031. Dan massa piringannya adalah 0,025, koefisien gesek statisnya adalah 0,2596, 0,2644, 0,2692, dan hasil koefisien gesek statisnya adalah 0,2644 dan jenis peluncurnya yaitu karet. Yang pertama, sudut miringnya yaitu 21, 22, dan 23. Koefisien gesek statisnya adalah 0,383, 0,404, dan 0,424. Dan hasil koefisien gesek statisnya adalah 0,403 dan jenis peluncurnya yaitu kayu. Yang kedua, sudut miringnya yaitu 23, 24, dan 25. Koefisien gesek statisnya adalah 0,424, 0,445, dan 0,466. Dan hasil koefisien gesek statisnya adalah 0,445 dan jenis peluncurnya yaitu karpet. Yang ketiga, sudut miringnya yaitu 33, 34, dan 35 dan koefisien gesek statisnya adalah 0,649, 0,674, dan 0,700. Dan hasil koefisien gesek statisnya adalah 0,674 dan jenis peluncurnya yaitu karet. Jenis benda peluncur kayu, karpet, karet di mana X sama dengan 1,28 dan sudut kemiringannya 40, tan theta 0,83, cos theta 0,7660 di mana T kayunya adalah 0,63, karpet 0,81 dan karet 1,03. Dan hasil koefisien kinetis pada kayu adalah min 0,283, karpet 0,3234 dan karet adalah 0,4526. Kesimpulannya, dari data dan hasil analisa yang telah diperoleh dan proses percobaan, dapat disimpulkan bahwa gaya gesek terjadi jika permukaan dua buah benda saling bersentuhan hingga menghasilkan sebuah gesekan. Gaya normal berpengaruh terhadap besarnya gaya gesekan. Semakin besar gaya normal yang diberikan pada suatu benda, maka semakin besar pula gaya gesekan yang terjadi, begitu pula sebaliknya. Besarnya gaya gesekan juga dipengaruhi oleh jenis permukaan. Semakin kasar permukaan suatu benda atau bidang, maka semakin besar pula gaya geseknya. Koefisien gesek statik dimiliki oleh benda diam, dan gaya gesek kinetik dimiliki oleh benda yang bergerak. Ayat yang berhubungan yang artinya itu, lalu mereka mendustakannya, kemudian mereka disiksa dengan gempa raya, lalu di pagi hari mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Hubungan ayat yang di atas dengan percobaan gaya gesek ialah gesekan yang terjadi pada dua lempeng tektonik yang saling melepaskan energi potensial sehingga menyebabkan gempa bumi. Hal ini terdapat pada ayat tersebut yang berbunyi, kemudian mereka disiksa dengan gempa raya, seperti halnya dengan gesekan yang terjadi dengan permukaan dua buah benda yang saling bersentuhan sehingga dapat menghasilkan gaya gesek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.